Hai para Interisti, selamat datang di channel Seputar Inter. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Inter Milan. Inter Milan akhirnya mendapatkan pemain yang sudah mereka incar sejak Januari. Curtis Jones kini semakin dekat untuk menjadi pemain Nerazzurri. Gelandang yang tumbuh besar di Liverpool itu akhirnya meninggalkan klub yang sudah menjadi rumahnya selama sekitar 16 tahun. Dan menariknya, Jones bukan sekadar menerima tawaran Inter. Dia memang sangat menginginkan transfer ini. Selama berminggu-minggu, Jones terus memberikan sinyal, mulai dari menyukai unggahan terkait Inter, hingga mengikuti calon rekan-rekan setimnya di media sosial. Sekarang semuanya semakin nyata. Jones akan mendandatangani kontrak 5 tahun bersama Inter dengan gaji sekitar 3,5 juta euro per musim. Bagi Inter, ini bukan sekadar mendatangkan gelandang baru. Christian Cifu memang meminta pemain ini. Apa yang membuat Jones begitu menarik? Jawabannya adalah intensitas dan kemampuan mengubah tempo permainan. Jones bisa bermain sebagai gelandang di sisi kanan maupun kiri. Bahkan karena kemampuannya bermain di beberapa posisi, ia bisa saja digunakan lebih melebar ketika situasi pertandingan membutuhkan. Arne Slot sendiri pernah memanfaatkannya dalam peran yang lebih defensif. Dan fleksibilitas itulah yang membuat Cifu tertarik. Namun bukan sekadar bisa bermain di banyak posisi. Cifu melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Jones. Energi, agresivitas, dan perubahan tempo. Karakter yang dianggap belum dimiliki pemain lain di skuad Inter dengan kombinasi yang sama. Lalu bagaimana Inter bisa mewujudkan transfer ini? Menurut La Gazzetta dello Sport, ruang finansial semakin terbuka setelah kepergian Davide Fratesi. Setelah sebelumnya mengeluarkan sekitar 30 juta euro untuk Jet Spence, Inter tetap berani melanjutkan investasi di lini tengah. Bahkan Luis Henrique masih menunggu kepergian ke Roma, tetapi Inter tidak ingin menunggu terlalu lama. BP Marotta dan Piero Ausilio akhirnya bergerak. Dalam pembicaraan dengan Liverpool, kesepakatan berhasil dicapai dengan nilai 30 juta euro ditambah 5 juta bonus, serta presentase penjualan kembali 10%. John sendiri akan dikontrak hingga 2031. Dan sekarang, pemain yang menghabiskan masa mudanya di Liverpool itu bersiap memulai babak baru di Italia. Bagi Cifu, ini bisa menjadi salah satu kepingan terakhir yang dibutuhkan Cifu untuk membangun Inter versinya. Curtis Jones datang bukan hanya sebagai pemain baru, dia datang sebagai pemain yang secara khusus diminta sang pelatih. Dan jika Cifu mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya, Jones bisa menjadi salah satu senjata penting Inter dalam perburuan gelar dan Liga Champions musim ini. Kedatangan Curtis Jones ternyata bukan hanya menambah satu nama di lini tengah Inter Milan. Transfer ini justru membuat Christian Cifu memiliki 7 pilihan gelandang dengan karakter dan kemampuan yang sangat beragam. Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter kini memiliki kedalaman lini tengah yang sangat luar biasa. Bukan hanya 2 pemain untuk setiap posisi, tetapi lebih banyak pilihan yang bisa membuat Cifu mengubah strategi sesuai kebutuhan pertandingan. Dan salah satu pemain yang paling menarik adalah Curtis Jones. Secara alami, Jones merupakan gelandang tengah. Jika Inter bermain dengan komposisi terbaiknya, pemain Inggris itu bisa ditempatkan di sisi kiri lini tengah, bersama Barella dan Calhanoglu. Di belakang mereka ada Spence di kanan dan Di Marco di kiri. Namun Jones tidak hanya bisa bermain di sana, dia juga dapat menggantikan Barella jika dibutuhkan. Bahkan ketika bermain di Liverpool, Jones pernah digunakan di posisi bek kanan. Artinya, Cifu mendapatkan pemain yang bukan hanya serbaguna, tetapi juga bisa memberikan solusi ketika pertandingan tidak berjalan sesuai rencana. Dan Jones bukan satu-satunya pilihan. Diouf bisa dimainkan di sayap maupun ditarik ke lini tengah. Petar Sucic terus menunjukkan perkembangan positif. Kemudian ada Zielinski yang bisa menjadi gelandang maupun pengatur permainan ketika Calhanoglu tidak tersedia. Mkhitaryan tepat menjadi pemain penting karena pengalaman dan kecerdasannya. Sementara di sisi kiri, Carlos Augusto bisa menjadi alternatif untuk Di Marco. Jika Luis Henrique akhirnya tetap bertahan, dia juga bisa digunakan di sisi kanan maupun kiri. Jadi, Cifu benar-benar memiliki banyak opsi. Namun justru karena terlalu banyak pilihan, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana dengan Alexander Stankovic? Masa depan putra legenda Inter, Dejan Stankovic, kini mulai menjadi bahan pembicaraan. Selama pramusim, Stankovic memang mendapat kesempatan bermain sebagai gelandang. Tetapi ketika melihat posisi yang digunakannya, ada satu detail menarik.
Dia lebih sering dimainkan sebagai salah satu dari dua gelandang bertahan dalam formasi 4-2-3-1. Masalahnya, sistem tersebut berbeda dengan skema 3-5-2 yang digunakan Kifu. Kedatangan Jones semakin memperbesar persaingan. Stankovic sebenarnya sangat diminati klub-klub lain. Inter sebelumnya berkali-kali menolak tawaran untuknya. Namun kini kemungkinan peminjaman ketiga mulai terbuka. Bukan karena Inter tidak percaya pada kemampuannya, justru sebaliknya. Inter mungkin ingin Stankovic mendapatkan menit bermain reguler sebelum kembali dan bersaing di level yang lebih tinggi. Jadi kedatangan Curtis Jones membawa dua dampak sekaligus. Kifu mendapatkan senjata baru di lini tengah, tetapi bagi Stankovic, kedatangan pemain Inggris tersebut bisa menjadi penentu masa depannya. Dengan 7 gelandang tersedia, satu hal yang pasti, Kifu sekarang punya banyak pilihan, tinggal bagaimana dia menggunakannya. Curtis Jones sudah tiba di Inter Milan, namun ternyata aktivitas transfer Nerazzurri belum tentu selesai. Christian Cifu masih berpotensi mendapatkan satu pemain terakhir sebelum bursa transfer ditutup. Menurut Tuttosport, Inter kini sedang menunggu perkembangan situasi Luis Enrique, yang masa depannya masih berkaitan dengan pergerakan Roma di bursa transfer. Roma sendiri masih mengejar pemain sayap serbaguna, sementara Luis Enrique tetap menjadi salah satu opsi penting. Jika pemain Brasil tersebut akhirnya meninggalkan Inter, Nerazzurri kemungkinan akan kembali masuk ke pasar. Tapi kali ini, Inter tidak ingin mengeluarkan dana besar. Targetnya adalah pemain sayap dengan kemampuan menggiring bola dan karakter 1-lawan-1, sebuah profil yang dianggap masih kurang dalam skuad Cifu. Menariknya ada satu skenario yang bisa mengubah semuanya. Inter disebut akan melakukan perekrutan dengan biaya relatif rendah, kecuali ada tawaran sekitar 40 juta euro untuk dua pemain. Dua nama yang dimaksud adalah Ainge Yohan Boni dan Alexander Stankovic. Jika salah satu dari mereka mendapatkan tawaran fantastis tersebut dan Inter memutuskan untuk melepasnya, ruang finansial Nerazzurri akan berubah. Dan ketika itu terjadi, rencana transfer terakhir Cifu juga bisa berubah total. Artinya Inter saat ini seolah sedang menunggu. Jika tidak ada tawaran besar, mereka kemungkinan hanya melakukan langkah kecil untuk menambah kedalaman skuad. Tetapi jika datang tawaran 40 juta euro, manajemen bisa membuka pintu untuk investasi yang jauh lebih besar. Bahkan dari Inggris sudah muncul satu nama menarik, Gabriel Martinelli dari Arsenal. Namun untuk saat ini belum ada kepastian bahwa Inter akan mengejar pemain Brasil tersebut. Situasinya sangat bergantung pada apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Jadi setelah mendatangkan Curtis Jones, Inter sebenarnya masih menyimpan satu kartu terakhir. Dan kartu itu baru akan dimainkan jika ada pemain yang pergi. Apakah Inter akan melakukan transfer murah sebagai penutup bursa? Atau justru sebuah tawaran 40 juta euro akan membuat Marotta dan Ausilio kembali mengguncang Mercato? Kita tunggu sampai hari-hari terakhir bursa. Rumor besar kembali datang dari bursa transfer. Kali ini nama Lautaro Martinez kembali dikaitkan dengan Barcelona. Media Spanyol dan Argentina ramai memberitakan bahwa Blaugrana masih memiliki ambisi untuk mendatangkan kapten Inter Milan tersebut, bahkan menjelang penutupan bursa transfer. Dan bukan sekedar rumor biasa. Menurut kabar yang beredar dari Argentina, Barcelona siap menginvestasikan lebih dari 100 juta euro untuk membawa Lautaro ke Camp Nou, angka yang tentu sangat besar. Namun kalau Barcelona benar-benar berniat melakukan serangan besar, mereka tampaknya harus berhadapan dengan satu masalah. Inter Milan sama sekali tidak tertarik untuk menjual sang kapten. Fabrizio Biasin menyampaikan bahwa rumor tersebut memang beredar kuat dari Spanyol dan Argentina. Namun respon Inter justru sangat santai. Bahkan bisa dibilang mereka menertawakannya. Jika tawaran untuk Lautaro benar-benar datang, Inter bahkan tidak akan mempertimbangkannya. Artinya, angka 100 juta euro sekalipun belum tentu cukup untuk membuat manajemen Inter membuka pembicaraan. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Lautaro dalam proyek Inter. Dia bukan sekedar pencetak gol. Lautaro adalah kapten, pemimpin di ruang ganti, apalagi setelah musim lalu dan absennya sang kapten dalam sebagian besar pramusim, Inter semakin membutuhkan kehadirannya untuk menghadapi musim baru. Barcelona mungkin membutuhkan striker baru. Mereka mungkin juga siap mengeluarkan lebih dari 100 juta euro. Tetapi masalahnya sederhana. Inter tidak sedang mencari harga untuk Lautaro. Mereka sedang mencari cara untuk mempertahankannya. Jadi jika Blaugrana benar-benar datang dengan tawaran fantastis di hari-hari terakhir bursa transfer, jangan heran jika jawabannya tetap sama. Tidak, Lautaro bukan untuk dijual. Dan pesan Inter kali ini benar-benar tegas.
Bahkan 100 juta euro lebih pun belum tentu membuat sang kapten meninggalkan San Siro.